المصطفى أبشر بنيل المنى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Dulu perempuan dianggap sesuatu yang menghinakan. Maka ketika ada orang yang punya anak perempuan, maka musmaddaw wajhuhu, wajahnya menghitam, wa huwa kazim, malu bercampur menahan amarah karena punya anak perempuan. Tapi kemudian ketika Islam datang, man ala thalatha banatin, siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dia didik dengan baik, wa zawwajahunna, dia nikahkan dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, falahul jannah, maka surgalah baginya. Maka ketika Nabi SAW datang sebagai rahmatan lil alamin, di antara yang dimuliakan itu perempuan. Dulu perempuan itu bisa diperjualbelikan, dijadikan harta warisan, dihibahkan. Maka ketika Islam datang, Islam memberikan hak warisan kepada perempuan. Dulu perempuan tidak dapat harta warisan, maka turunlah Al-Quran, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Wahai laki-laki, kamu dapat setengah harta istrimu kalau tidak ada anak. Tapi kemudian ketika laki-laki yang meninggal, walahunna rubu illam yakul lakum walad, perempuan mendapat 1/4 harta suami kalau tidak ada anak. Fa in kana lakum waladun falahunna thumunu. Kalau laki-laki, kalau perempuan itu dari hasil pernikahan mereka punya anak, meninggal suami, maka perempuan tetap juga mendapat 1/8. Begitulah derajat perempuan diangkat. Kenapa perempuan begitu mulia? Sampai-sampai kata Nabi, man ahaqqun nas bi husni sahabati, siapa orang yang paling layak mendapatkan baktiku ya Rasulullah? Kata Nabi, ummuka. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Karena perjuangan seorang ibu yang luar biasa, mengandung 9 bulan 10 hari, melahirkan meregang nyawa, membesarkan anak teteh 10 keringat dan air mata. Maka ketika itu balasan, kata Nabi, sampai-sampai ada orang yang mati syahid. Orang mati syahid itu tidak akan merasakan sakaratul maut, tidak akan merasakan azab kubur, tidak akan dihisab. Orang yang mati syahid itu akan masuk ke dalam surga. Maka ketika datang seorang laki-laki ingin mati syahid, apa kata Nabi? Ilzam rijlaiha. Apakah ibumu masih ada, masih hidup? Ya Rasulullah. Ilzam rijlaiha, kau urus tapak kakinya. Falahal jannah, falakal jannah, maka surga bagimu. Maka datanglah ungkapan al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga di bawah telapak kaki ibu. Sebagai perempuan, ibu dihormati, surga di bawah telapak kakinya. Sebagai istri perempuan, ad-dunya mata, dunia ini perhiasan, kenikmatan. Wa khairu mata'iha, sebaik-baik kenikmatan al-mar'atus salihah, perempuan yang salihah. Sebagai anak, dia bisa menjadi tiket, menjadi cara jalan untuk masuk ke dalam surga. Maka keluarlah ungkapan, bukan hadis Nabi, an-nisa, perempuan imadul bilad, tiang negara. Masjid yang besar, kokoh, kubahnya, tapi kemudian kalau tiang-tiangnya ini rapuh, lapuk, maka akan tumbang. Negeri akan menjadi baik. Kenapa? An-nisa imadul bilad, perempuan tiang negara.
Idza salahat salahatil bilad, kalau perempuannya baik maka negara akan menjadi baik. Wa idza fasadatil bilad, kalau perempuannya jahat maka negara akan ikut rusak. Wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbih, tanah yang baik akan mengeluarkan tanaman yang baik. Walladzi khabutha la yakhruju illa nakida, sedangkan tanaman yang buruk, yang jelek, tanah tandus akan mengeluarkan tanaman yang buruk. Setelah cerita tentang tanah, lalu bertukar cerita, walaqad arsalna Nuhan, kami utus Nabi Nuh. Apa hubungan tanah dengan Nabi Nuh? Ternyata bibit yang baik dari Nabi Nuh tidak melahirkan anak yang baik karena seorang perempuan yang tidak baik. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru, Allah memberikan contoh bagi orang kafir. Imra'ata Nuh, istri Nuh, wa imra'ata Nuh, imra'ata Lut, dan istri Lut. Bagaimana mereka? Kanata tahta ibadaini min ibadina salihaini, mereka berdua adalah istri dari dua orang yang saleh. Fakhanatahuma, tapi perempuan ini berkhianat, lahirlah anak-anak yang durhaka, Kan'an namanya. Maka kita didik anak-anak perempuan kita menjadi para penghafal Al-Quran, paham fikih, paham Quran, paham hadis, paham akidah, baik akhlaknya, maka akan lahirlah anak-anak yang soleh dan solehah. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.